Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Ya, untuk siang ini kita kesiangan ya. Tadi habis keluar. Jadi untuk hari ini karena beberapa hari ini digempur habis-habisan hujan dari sore sampai malam. Hari ini kita cek buah-buahnya. Coba kita cek buahnya, semuanya masih aman. Nih lalat buah nih, ini lalat buah kayak gini nih, lalat buah masih aman, tidak ada yang crack, masih aman ya. Ini juga masih aman, belum ada yang crack atau tidak ada yang crack. Padahal semalam digempur habis-habisan hujannya. Berapa hari, udah 3 hari lebih, dari sore sampai malam. Ini tidak ada yang crack juga, tidak ada yang crack juga, sama tidak ada. Ini yang merah tambah banyak, yang crack tidak ada yang crack. Coba untuk sama, kalau ini masih kencang-kencang hijau ya, jadi kemungkinan cracknya itu sedikit. Terus kita lihat yang trans aja, trans yang udah lebih tua. Coba ini nggak ada, ini juga nggak ada. Ini coba, ini nggak ada. Oh, ini ada nih, ada yang crack ini. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 yang crack. Nih. Mungkin dari di antara 4 pohon anggur ini, dari Ninel, Dixon, Jupiter, nggak ada yang crack. Yang crack malah yang trans ini ya, trans. Mungkin karena saya curiga ini, karena tanahnya nggak ada penghalang, jadi air hujan cepat masuk. Beda yang di sini ada pohon cabai, jadi air hujan mungkin yang masuk sedikit ya. Jadi ada penghalang juga dari atasnya pohon, jadi kemungkinan yang masuk sedikit. Sama halnya yang di Dickson juga sama. Kiri kanan ada pohonnya juga, jadi mungkin sedikit yang masuk. Begitu juga di Ninel. Beda yang sama trans, dia kategorinya langsung plong aja ya dari sisi samping, jadi mungkin air masuk lebih banyak. Jadi seperti yang kita lihat, anggurnya lebih ada yang crack, lebih 3 biji crack gitu dibandingkan 3 pohon yang lain ya. Untuk hari ini kebetulan saya udah bawa alat, jadi kita coba untuk mengukur pH tanahnya ya, karena udah digempur habis-habisan hujan. Kita cek tanahnya pH-nya gimana, turun atau tidak gitu. Kalaupun turun, saya udah bawa dolomit ya. Dolomit itu bagus untuk bagus untuk setiap musim hujan ya. Jadi ketika nanti digempur hujan banyak banget, pH tanah turun, kita normalkan kembali dengan dengan dolomit ya. Kita udah bawa alat ukurnya buat mengukur pH tanah. Oke, kita coba kita ukur ya, dari 4 pohon ini mana yang tidak normal, kita kasih dolomit gitu. Oke, jadi sedikit saya jelaskan. Untuk alat ukur ini ada 3 pengukuran, yaitu pH tanah, pencahayaan, sama kelembaban. Oke, ini kelembaban itu yang warna yang paling tengah ya, moist, yang merah, hijau, biru. Sedangkan lage itu yang paling atas.
atau pencahayaan yang paling atas itu light. Jangan untuk pH yang paling bawah itu 8, 7, 6, 5, 4, 3,5. Normalnya untuk pH itu 7 ya. Normalnya untuk pH tanah itu 7 ya. Jadi kita cek aja dulu, oke? Kita cek untuk ninel. Untuk pencahayaan sedang. Untuk pH masih di atas 7 ya, jadi masih normal, masih bagus. Untuk kelembaban, lembab sangat. Ini sangat lembab sekali ya. Semoga aja nanti beberapa hari ke depan panasnya udah mulai bagus, jadi biar cepat kering. Kayak anggur kalau basah itu juga tidak bagus ya. Oke, kita coba yang di Dickson. Oh ya, setelah pakai kita bersihkan dulu ini ya, pakai kain ataupun tisu yang lainnya kita bersihin, kemudian baru kita cek lagi. Oke, kita ukur Dickson. Jadi untuk pencahayaan masih kategori sama, kurang karena lagi teduh ini ya. Terus pH tanah masih di angka di atas 7, masih bagus. Untuk kelembaban kategori sedang, jadi malah lebih sedang, lebih basah yang ninel ya. Dia masih di oke. Kalau gitu kita pindah cek yang jenis Jupiter. Ini jenis Jupiter. Kita cek pencahayaannya berapa. Oke. Untuk pencahayaannya lumayan terang daripada di antara yang dua lagi itu, Ninel sama Dickson. Untuk pH tanahnya masih bagus juga di atas 7. Kita kelembaban, cukup lembab juga, hampir sama dengan Dickson. Begitu, sekarang pindah untuk trans ya. Trans ini yang ada cracknya, kita lihat seberapa lembabnya. Harusnya sama dengan ninel lembabnya ya. Untuk cahaya masih bagus sama yang Jupiter. pH sama masih di atas 7, masih bagus. Kelembaban seperti yang diharapkan, sama dengan ninel, lembab sekali. Cuma alhamdulillahnya itu ninel tidak crack ya. Yang crack malah yang trans ini. Mungkin karena ini udah mentok, mungkin lebih lembab lagi sebenarnya kalau ukurannya masih lebih banyak gitu. Jadi dari keempat pohon ini untuk pH tanah masih bagus di atas 7. Untuk pencahayaan masih di atas ya, sedang, ada yang pencahayaan cukup. Sedangkan untuk yang kelembaban, ninel sama trans itu lebih kelembab ya. Sedangkan Dickson sama Jupiter udah masih ukuran sedang. Tapi di antara ninel sama trans, yang crack malah trans. Jadi itu resiko musim hujan ya. Ketika berbuah pasti ada 1-2 buah yang crack, tapi nggak masalah karena melihat berbuah dompol matang itu senang banget sih untuk kita para penganggur. Melihat kayak gini besar-besar, seneng banget sih kayak gini mah.
Ini yang udah crack kita ambil aja, kita makan udah. Rasanya seperti itu udah. Menurut aku kalau yang suka yang seger-seger ini udah kategori enak sih, udah manis, seger. Asamnya tuh asam seger, nggak begitu yang seperti apa lemon gitu. Ini asamnya asam seger, udah enak, menurut aku sih udah enak sih. Jadi kalaupun crack nggak masalah sih, kita makan juga gitu. Jadi kepuasan dari kita menanam anggur itu ketika kita tanam kemudian berhasil berbuah, kita mencicipinya tuh enak banget gitu. Apalagi melihat pemandangannya gitu, hijau-hijau, merah-merah bergantungan, menggoda selera gitu kayak gini. Punya kepuasan tersendiri loh. Nih lihat kayak gini gitu. Jadi sekian aja ya untuk hari ini untuk pengecekan pH tanah. Alhamdulillah semuanya normal meski digempur hujan habis-habisan. Jadi kita tidak menggunakan dolomitnya kita simpan aja di sini. Jadi nanti kalau ada kemungkinan buruk yaitu pH-nya turun, kita langsung normalkan lagi pakai dolomit. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Salam penghobi anggur, salam sejahtera. Oke.